Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 55 ayat 2 sampai dengan 16. Doa minta tolong terhadap musuh. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan kita pada hari ini diberi tema tempat berseru. Renungan diambil dari Mazmur pasal 55 ayat 2. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap doaku. Layanan darurat 112 adalah salah satu layanan yang disediakan pemerintah Indonesia bagi masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan hal-hal darurat seperti tindak kriminal, kebakaran, kecelakaan, atau bencana. Layanan darurat 112 menjadi tempat masyarakat mengadu ketika menghadapi masalah. Jika masyarakat memiliki layanan darurat 112 untuk mengadukan situasi darurat, lalu kemanakah kita berseru ketika permasalahan hidup datang? Pemazmur di dalam pergumulannya memerlukan bantuan. Ia memerlukan tempat untuk berseru, mengadukan aniaya dan cemas karena mereka yang memusuhinya. Pergumulan pemazmur semakin berat karena yang memusuhinya adalah sahabatnya sendiri. Bagi pemazmur, tempatnya untuk berseru adalah Allah. Baginya Allah adalah tempatnya memohon bantuan. Ia meyakini bahwa Allah sanggup untuk membelanya dari musuh-musuhnya.
Pemazmur berseru kepada Allah oleh karena pengenalannya akan Allah. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita pun perlu tempat untuk berseru. Kita perlu tempat untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan kita. Sahabat dan keluarga biasanya menjadi tempat bagi kita untuk mengadu. Itu baik. Tetapi apakah kita juga menyerahkan pergumulan dan permasalahan hidup yang kita hadapi kepada Allah? Allah memperhatikan setiap kita dan mengetahui setiap pergumulan kita. Allah sanggup menolong kita. Berserulah kepadanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pujian yang sudah kami naikkan dan renungan yang sudah kami dengar. Bapa kami berdoa buat pergumulan di tiap-tiap keluarga. Mereka yang bergumul sedang mencari pekerjaan, ingin mempunyai keturunan, bergumul untuk pendidikan anak-anak, juga bergumul untuk pasangan hidup, bergumul untuk pekerjaan dan setiap usaha yang sedang mereka lakukan. Apapun pergumulan mereka, kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harapannya padamu. Kami juga berdoa buat harapan dan cita-cita setiap orang. Mereka yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan, dan segala cita-cita mereka semuanya. Kami taruh dan hanya mengandalkan Engkau saja atas harapan dan cita-cita mereka. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang isoman. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan untuk mereka, sehingga mereka tetap bersukacita dan mereka cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan ke kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap para pelayan gereja, untuk gembala jemaat, Pendeta Suryati Ambarsari, para penatua, para pendamping untuk setiap komisi, liturgos, pemain musik, sekretariat, dan pelayan-pelayan lainnya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu senantiasa pelihara kami, agar kami semakin bertumbuh dan semakin setia dalam melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja yang diadakan, supaya bisa berdampak bagi banyak orang untuk datang dan dekat kepadamu. Baik kebaktian umum, doa pagi, persekutuan dewasa, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan sekolah minggu. Terlebih untuk program PHBG di bulan keluarga ini, biarlah setiap acara yang sudah disusun membuat kami lebih dekat dengan keluarga besar kami di GKI Perumnas. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Doakan bangsa dan negara. Doakan pemerintah agar bekerja melayani rakyat sepenuh hati. Doakan agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Percepatan vaksinasi agar pandemi segera berakhir.